Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Ibu Apoteker Rina Anugrah sebagai dosen pengampu, saya selaku Alia Radia dengan NIM akhir 034 akan mempresentasikan kajian penemuan dan pengembangan mukolitik tiol menargetkan ikatan disulfida mukus dari desain molekul hingga aplikasi klinis. Bermulai dari patofisiologi mukus, ketika pelindung menjadi sumbatan. Fungsi normalnya yaitu mekanisme perlindungan fisiologis untuk menahan bakteri, partikel asing, dan polutan. Kondisi patologisnya pada PPOK, asma, bronkitis kronis, dan lain-lain. Masalah utamanya, mukus menjadi lebih kental atau viskositas tinggi dan lengket. Hal ini mengganggu pembersihan mukosiliar, menyebabkan obstruksi jalan napas dan memperburuk fungsi respirasi. Target molekuler, alasan mengapa dahak bisa kental. Mungkin adalah glikoprotein berukuran besar yang bertanggung jawab atas sifat viskoelastis mukus. Stabilitas struktur jaring mungkin dijaga oleh ikatan disulfida baik intramolekuler maupun intermolekuler. Studi biokimia membuktikan bahwa pemutusan ikatan disulfida ini berkorelasi langsung dengan penurunan viskositas dan perbaikan pembersihan mukosiliar. Ini adalah target intervensi farmakologis yang paling logis. Mukolitik tiol adalah golongan obat pengencer dahak yang bekerja langsung memutus ikatan disulfida pada mukoprotein. Sejarah singkatnya dikembangkan di pertengahan abad ke-20 untuk mengatasi kistis fibrosis dan bronkitis kronis. Berbeda dengan mukolitik non-tiol seperti bromheksin yang bekerja pada sekresi surfaktan, mukolitik tiol bekerja secara kimiawi langsung pada struktur dahak. Mekanisme aksinya yang pertama, gugus sulfidril pada obat bertindak sebagai nukleofil. Lalu ia menyerang ikatan disulfida pada mukin. Hasilnya, ikatan putus, rantai polimer memendek. Viskositas dan elastisitas mukus menurun drastis. Penemuan lead compound atau senyawa penuntun. Pengembangan diawali dengan identifikasi senyawa yang memiliki aktivitas biologis mereduksi ikatan disulfida. Karakteristik senyawa awal yang pertama adalah struktur kimia dasar umumnya sederhana. Kedua, wajib memiliki gugus disulfida yang terikat pada kerangka molekul. Ketiga, aktivitas dibuktikan lewat uji in vitro dan juga in vivo. Hubungan struktur dengan aktivitas SAR, kekuatan gugus disulfida. Keberadaan gugus disulfida bebas adalah mutlak untuk aktivitas mukolitik tiol. Nukleofilisitas, kemampuan gugus disulfida untuk menyerang ikatan disulfida ditentukan oleh sifat nukleofiliknya. Peran antioksidan mendonorkan elektron dan meningkatkan ketersediaan glutathione melindungi paru dari kerusakan oksidatif. Konsep dasarnya, analisis SAR digunakan untuk memodifikasi struktur kimia guna meningkatkan efektivitas dan selektivitas. Lingkungan sterik. Posisi gugus disulfida tidak boleh terlalu terhalang agar bisa mencapai ikatan disulfida mukin. pKa senyawa mempengaruhi status ionisasi gugus tiol yang berdampak pada reaktivitasnya. Polaritas dan ukuran mempengaruhi kemampuan obat menembus matriks mukus yang padat. Molekul yang terlalu lipofilik mungkin terperangkap di membran lipid.
Optimasi struktur evolusi menjadi produk. Masalahnya, mukolitik tiol konvensional memiliki keterbatasan stabilitas kimia, mudah teroksidasi, bau sulfur yang menyengat, dan iritasi lambung. Solusinya adalah produk gugus terlindungi. Contohnya endostein atau karbocysteine. Efek mukolitik lebih terkontrol, stabilitas lebih tinggi, dan efek samping minimal. Validasi farmakologinya dengan cara mengukur viskositas. Yang pertama yaitu viskometer Brookfield itu untuk mengukur penurunan kekentalan pada berbagai konsentrasi. Yang kedua, viskometer Stormer digunakan karena mukus memiliki tipe alir non-Newton. Kondisi standar fisiologisnya suhu 37 derajat Celcius meniru suhu tubuh manusia. Untuk pH-nya 7, kondisi optimal untuk aktivitas mukolitik dan menjaga komposisi mukus. Kontrolnya kontrol negatif Aquades. Kontrol positif dengan asetil cysteine 0,2%. Metabolismenya, obat mengalami biotransformasi oleh enzim hati, terutama sistem sitokrom P450. Resiko metabolit reaktifnya, proses metabolisme kadang menghasilkan metabolit yang sangat reaktif. Bahayanya, metabolit ini bisa berikatan kovalen dengan protein atau DNA tubuh, memicu hepatotoksisitas atau reaksi idiosinkratik. Tantangan fisikokimia dan efek sampingnya. Off-target blinding efek samping sering terjadi karena obat kurang selektif, berikatan dengan reseptor atau enzim lain yang tidak diinginkan. Faktor fisikokimianya terdapat dua. Yang pertama adalah lipofilisitas. Jika terlalu lipofilik, obat menumpuk di jaringan lemak atau membran sel, memperpanjang waktu tinggal. Resiko efek sampingnya juga jangka panjang. Kelarutannya rendah, mengganggu bioavailabilitas, menyebabkan kadar obat dalam darah fluktuatif dan berpotensi toksik. Solusi desainnya yaitu memodifikasi struktur untuk menyeimbangkan hidrofilisitas untuk larut dan lipofilisitas untuk menembus membran. Kesimpulannya, penyakit pernapasan kronis ditandai oleh mukus hiperviskos akibat ikatan disulfida berlebih. Mekanismenya, mukolitik tiol bekerja lewat reaksi reduksi kimia memutus ikatan tersebut menggunakan gugus disulfida. Kunci desainnya, pemahaman SAR atau posisi dan sifat gugus disulfida adalah fundamental dalam merancang obat yang efektif. Evaluasi transisi dari senyawa sederhana ke prodrug telah meningkat profil keamanan dan stabilitasnya. Integrasi kimia medisinal, bioinformatika, dan teknologi farmasi adalah kunci untuk terapi masa depan yang lebih aman dan presisi. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton video ini dan menyimaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.